Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Kubur. Alhamdulillah, malam ini malam ke-21 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada kajian tadi 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama kematian, yang kedua salat wusta, yang ketiga perkara yang dirahasiakan oleh Allah itu ialah murka Allah. Ada seorang wanita muslimah ahli ibadah, dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara punya kucing, kucingnya dimasukin kamar, lalu kamar dikunci 3 hari lah kurang lebih. Menurut ilmu kedokteran 72 jam makhluk hidup gak makan gak minum itu secara medis bisa mati. Coba Pak Kayo ajal ya. Masih belum percaya 72 jam gak makan gak minum gak ngerokok gak ciuman juga 72 jam berdasarkan ilmu pengetahuan modern itu makhluk hidup bisa mati. Kucing ini akhirnya mati. Apa yang terjadi? Darfulul mar'ah an-nar bihirratin, masuk seorang wanita ke dalam neraka gara-gara kucing. Kelihatannya sepele tetapi mengakibatkan bahaya besar masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Artinya kenapa murka Allah dirahasiakan? Supaya jangan menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Siapa tahu di itu maksiat yang kecil ada murka Allah. Nabi Isa terkenal bisa menghidupkan orang mati. Lagi jalan Nabi Isa ada kuburan. Wah, maka kubur itu kemudian ditoer-toer pakai kaki beliau. Tahu ditoer-toer? Disentuh-sentuh. Coba bangun berdiri. 5.000 apa wajib? Enggak disuruh ke? Ini 50.000. Enggak lagi 45. Semuanya. Alhamdulillah. Ditoer-toer. Siapa yang ditanyakan? Ditoer-toer. Kum biidnillah, bangunlah engkau atas izin Allah. Langsung bangun tuh, karena Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Begitu bangun kelihatannya soleh, ganteng. Lalu ditanya, kamu sedang apa dalam kubur? Aku sedang disiksa. Duh, wajah tidak kelihatan wajah serem. Kalau Pak Samsi enggak. Ya, kok disiksa kenapa? Dosamu apa? Sebenarnya saya dosa ini kelihatannya sepele, tapi sampai sekarang masih disiksa. Dosamu apa? Saya supplier kayu bakar. Kalau sekarang mah supplier gas. Saya supplier gas. Kayu bakar. Saya supplier apa? Kayu bakar. Jadi ini orang punya kayu, suruh dikirim ke sana. Saya sebagai DNX-nya, kurir. Satu waktu saya lagi kirim kayu bakar ke istana. Coba Pak, tolong antarkan kayu ini ke istana. Siap. Berangkat saya bawa kayu bakar. Di tengah jalan saya makan pakai daging.
Kan ada selilit tuh. Kayak tadi makan sepatah gurami apa jahe. Nah, ada selilit nggak tahu. Ini makan daging, selilitnya gede. Saya ambil tuh apa namanya tadi? Kayu dikit kecil. Kayu siapa itu? Kayu orang. Milik negara dibayar ke saudara sono. Ya kalau makanan diambil dikit, pakai cokir, dibuang. Cek. Milik negara. Gara-gara pakai cukil kecil segede pentul korek milik negara, saya disiksa sampai sekarang. Udah berapa lama? Belum lama, baru 70 tahun. Milik negara apalagi 271 triliun. Oh, ini cukil kecil banget. Dapat berapa kemarin coblosan? Milik negara katanya. Saya nggak tahu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil, siapa tahu di situ ada murkanya Gusti Allah. 3. Yang keempat, ridhonya Allah. Ada ulama namanya Ma'ruf al-Qurhi. Dia wali besar. Ketika meninggal dunia, sahabatnya bermimpi. Lalu bertanya, Tuan Ma'ruf, Tuan Guru, di mana di sana? Aku diinterogasi. Ya baik ya. Terus gimana? Nah, hampir saja nggak selamat udah. Padahal ahli ibadah, sholawatnya banyak, zikirnya banyak, ribuan dah kalau kita makalah. Interogasi gimana? Ma fa'alallahu bik. Allah menginterogasi aku. Ma'ruf, kamu tahu nggak kenapa dia aku maafkan? Oh, itu ibadahku yang banyak. Bukan. Ini sholatku. Bukan. Puasaku. Bukan. Apa ya Allah? Pernah nggak kamu ini satu waktu jalan-jalan di lorong kota Baghdad? Kamu melihat ada seekor kucing yang lagi kedinginan. Si hujan berarti. Karena kamu merasa kasihan, kau ambil tuh itu kucing, lalu kau dekat, masukin ke jubahmu, sampai kucing itu merasa senang kehangatan. Gara-gara itu dosa-dosamu aku ampuni. Alhamdulillah. Sholat kita belum tentu diampuni, diterima oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi bajunya ada baju anggota dewan. Bisa jadi halal semua, pecinya 1.000 rupiah kena yang subhan. Betul Pak? Insya Allah. Nganterin sholat belum tentu sholat itu diterima. Nganterin puasa masih nonton TV belum tentu diterima. Nganterin zakat sedekah masih mau live streaming. Mau apa? Pak DKM, saya nyumbang masjid ini belum 16 juta aja, tapi bilangnya hamba Allah ya bulan bin ikim pakai binnya, pengennya hamba Allah bin ikim. Susah kan? Susah. Ya untuk ikhlas itu susah, tapi kalau ibadah nunggu ikhlas kamu tidak akan ibadah. Kamu mau sedekah nunggu ikhlas, kamu kagak bakal sedekah. Kamu tahajud pengen ikhlas, kamu kagak bakal tahajud. Terus aja ibadah, nanti ikhlas dikasih anugerah oleh Gusti Allah. Kamu nyari teman yang tidak ada kekurangan, kagak bakal punya teman. Kamu nyari makanan yang halal, tidak ada syubhatnya, kamu akan kelaparan. Dari zaman ini, maka tiada jalan lain. Di akhir zaman ini kita banyak-banyak istighfar kepada Gusti Allah, banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4. Yang keberapa karangnya? Yang kelima, yang dirahasiakan oleh Gusti Allah adalah salat wusta sudah, kematian sudah, wali Allah. Setiap kumpul 40 orang, di situ ada orang yang doanya dikabul oleh Allah. Ini 40 ada tak? Udah. Nah, insya Allah kita berdoa, amin amin, ada yang didengar oleh Allah. Kalau kita doa sendiri pasang, belum tentu diterima. Kenapa? Karena masih banyak pikiran mudik, pikiran duit belum masuk dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita berdoa 40 orang, itu Allah lihat berjamaahnya. Ibarat batu kita itu batunya batu kali, Pak. Nabi kita batunya batu apa? Permata. Nah, Nabi itu batunya batu apa? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutu wan nasu kal hajari. Nabi kita itu kalau ibarat batu, batunya batu permata. Kalau kita batunya batu kali. Batu kali sebiji segede kebo. Mereka ditaruh depan rumah, batu ini dijual, laku enggak? Sebiji kebo, aturan. Siapa yang beli? Tapi kalau batu ini rame-rame 1 truk, batu ini dijual 1 juta, laku enggak? Laku, murah lagi 1 truk, 1 juta doang. 1 truk berapa kemarin? Berapa 1 truk? Tanya Pak Anda siapa? Hah? Itu matikan? Wah, itu tahun 2019 2008 apa? Dulu kita bangun pondok itu 2.200.000 tahun 2018. Ya. Laku itu betul kalau rame-rame. Makanya kita kalau pengen laku rame-rame, ya nuzul Quran, rame-rame maulid, rame-rame tahlil, rame-rame baca ratib, rame-rame berjamaah, rame-rame supaya doa kita didengar oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau Nabi kita doa sendiri, Masya Allah langsung ngomong Nabi kita sendiri aja. Sahabat pegang ayat Allahumma jum sahabat ayat langsung. Ya Rasul, hujan belum turun. Rasul lagi khutbah. Ada orang, ada peduli ngadep, ya Rasul, ini domba mati, tumbuh-tumbuhan mati, hujan belum turun. Langsung, ya Allah turunkan hujan, langsung hujan. Nggak, hujannya nggak berhenti sampai Jumat depan. Sampai Jumat depan. Jumatannya wudhunya sudutnya ke air lah. Jumat depan Rasul lagi khotib, orang yang kemarin ngacung lagi. Ya Rasul apa? Domba anyut, rumah roboh. Wah, Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah hujani sekitar Madinah, jangan kau hujani kami di Madinah. Oh, rendah langsung alhamdulillah. Nah ini wali Allah sengaja dirahasiakan oleh Allah supaya apa? Supaya kita itu rajin minta doa kepada siapa saja. Siapa tahu yang dimintai doa walinya Allah. Karena rahasia nggak ada tahu. Supaya kita jangan sampai menghina siapapun. Siapa tahu yang dihina adalah wali Allah. Bahkan kita harus beretika. Wa takir kulla rajul khadira wa takir kulla lail qadra. Itikadkan semua laki-laki yang kita jumpai Nabi Khadir. Itikadkan semua malam yang kita jumpai Lailatul Qadar. Dengan itikad baik, selamat kita husnuzon. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin matinya husnul khatimah harus husnuzon, menganggap orang lain lebih cakep dari kita. Saya dengan Pak Ikin yakin lebih cakep Pak Ikin, lebih mulia Pak Ikin. Kenapa? Umur lebih tua. Betul. Berarti ibadah lebih banyak. Saya dengan Pak Sam yakin seyakin-yakinnya lebih mulia siapa? Pak Sam. Kenapa? Sedekah lebih banyak, terutama air. Saya jarang. Bahkan suplai pun lebih sono. Saya dengan Pak Ade yakin muliaan Pak Ade. Kenapa? Umur lebih tua juga sama. Berarti ibadah lebih banyak. Paham? Pak Iken, Pak Kayo ya? Pak Kayo dengan Pak Sam muliaan siapa? Nanti dulu, Pak Kayo muliaan siapa? Pak Sam? Enggak muliaan siapa? Kenapa? Ya sudah, Pak Sam, maka Kayo muliaan siapa? Kenapa? Dua banyak ibadah. Dua banyak ibadah. Itu bukan hanya ngomong doang, harus masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa takid kullu rajul khadira. Kita disuruh beretikat semua orang yang di hadapan kita lebih cakep dibanding kita. Kenapa aku bisa usul kepada Allah kata Syekh Abdul Qadir? Aku usul kepada Allah bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, banyak ibadah dan lain sebagainya. Aku usul kepada Allah loro. Satu, bebas hati daripada iri dengki, hasud dan lain sebagainya, penyakit hati. Yang kedua, wanus mobil mukmin, selalu beritikat baik supaya orang mukmin itu barokah kabeh.
Lihat pedagang, semoga pedagangnya laku, untung kabeh meskipun mustahil. Lihat orang yang jomblo, semoga kawin kabeh. Lihat orang yang miskin, semoga kaya kabeh. Nah dari situ beliau dikasih usul kepada Gusti Allah. Terakhir yang dirahasiakan oleh Allah adalah Lailatul Qadar. Meskipun ada para ulama, Imam Ghazali, Ibnu Asy'adili memberikan rumusan bila mana malam hari pertama Ramadan Selasa, kita apa? Selasa ya? Maka Lailatul Qadar 27. Berarti Muhammadiyah dengan kita beda Lailatul Qadarnya. Makanya rahasia ya, rahasia. Mudah-mudahan apa? Fadilahnya dirahasiakan oleh Allah supaya kita rajin ibadah terus di